yang membedakan dengan desa yang lain itu apa? Iya, jadi ada. Jadi kita juga memiliki, karena saat ini dengan adanya desa untuk terbuka soal informasi ini, jadi kita juga memiliki akun desa, kemudian kita juga memiliki website desa. Moderator SUA. Selamat malam, sahabat moderator SUA. Turun kembali lagi dengan cerita-cerita inspiratif di moderator SUA. Malam ini keturang kedatangan seorang kepala desa yang ya dibilang berprestasi dengan desanya, Bapak Rudi Dwila. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salam saja luar biasa, semangat betul ini. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih tetap semangat. Semangat deh. Ya. Pak Rudi. Ya. Kemarin beta lihat ada konvoi, beta kira siapa yang datang, padahal Pak Rudi yang datang bawa penghargaan. Cerita dulu itu penghargaan Ya, apa itu Pak Rudi? jadi terkait dengan kedatangan saya kemarin di Senana kemarin, tepat pada siang hari dengan pesawat Trigana, saya juga kaget dengan kehadiran atau penjemputan yang dilakukan oleh warga masyarakat saya, dalam hal ini warga masyarakat Desa Puhia. Karena menurut saya mungkin mereka juga merasa gembira, merasa semangat, karena jujur saja bahwa kita sama-sama ketahui bahwa Desa Puhia kemarin meraih sebuah prestasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa, kemudian Bakti dan KIP, Komisi Informasi Publik. Jadi dengan kedatangan saya kemarin di Senana disambut oleh warga masyarakat Desa Puhia di Bandara Emalamo Senana. Sekaligus ada konvoi sedikit mulai dari bandara menuju ke Desa Puhia. Jadi di sini apa penghargaan dalam inspirasi implementasi keterbukaan informasi publik desa. Iya. Yang dimaksud keterbukaan itu apa, itu informasi apa yang indikator apa yang dinilai? Iya. Jadi baik, terkait dengan keterbukaan, apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan penilaian oleh pihak KIP, kemudian Bakti dan Kementerian Desa. Ini sebelum dilakukan penilaian di tingkat nasional, itu sebelumnya kita di Maluku Utara ada 3 desa yang ada di 3 desa, dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Sula ada 1 desa, yakni Desa Puhia yang mewakili Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian ada di Kota Tidore, ini Desa Barbar, sama salah satu di Halsel. Tapi pada saat verifikasi oleh tim dari PMD Provinsi Maluku Utara, saat verifikasi administrasi terkait dengan pelayanan informasi di desa ini, jadi alhamdulillah pada saat verifikasi Desa Puhia yang diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Maluku Utara di tingkat nasional. Iya, jadi indikatornya apa itu informasi? Ya, jadi terkait dengan indikator penilaian yang ada soal keterbukaan informasi publik ini, diantaranya kita di Desa Puhia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi disitulah kita di Desa Puhia juga melahirkan salah satu peraturan desa terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ini untuk bagaimana kita selaku pemerintah desa memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat secara terbuka dan transparansi. Contohnya apa? Contohnya? Ya, jadi contohnya? Contoh yang kita lakukan pada saat musyawarah desa, ya kan? Musyawarah desa kita tetap membahas program-program yang nanti kita desain di tahun anggaran berikut dengan keterbukaan. Maksudnya keterbukaan bagaimana? Kan begini,
ini supaya jadi apa namanya informasi yang jelas. Mm. Yang dimaksud keterbukaan informasi desa Pohea yang membedakan dengan desa yang lain itu apa? Iya, jadi ada. Jadi kita juga memiliki karena saat ini dengan adanya desa eh, untuk terbuka soal informasi ini, jadi kita juga memiliki akun desa, kemudian kita juga memiliki website desa. Jadi segala kegiatan desa itu kita publikasikan lewat website desa. Ya, kemudian kita juga memiliki tim PID. Apa Yang tuh? tim itu yang nanti mengelola informasi-informasi desa. PID itu apa PID? Tim pelaksana informasi Desa. desa. Oh. Ya, ya gitu. Iya. Jadi di SK-kan oleh kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tadi. Nah, oke. Sebelum kita lanjut lagi, beta kembali sedikit dulu. Ya, Sampai Pohea ditetapkan sebagai, diikutkan sebagai desa yang untuk kegiatan ini, itu sebelumnya ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh kementerian atau memang dari kabupaten atau provinsi yang tentukan untuk diikuti? ya. Jadi terkait dengan untuk sampai desa Pohea mewakili di tingkat provinsi Maluku Utara ini berdasarkan hasil verifikasi dari dinas PMD provinsi. Jadi semua kabupaten kota yang mereka verifikasi desa-desa, karena mereka juga memiliki data soal keterbukaan desa-desa yang keterbukaan informasi publik ini, mereka sudah punya data, sehingga desa Pohea yang diberikan kesempatan untuk sama-sama dengan desa Barbar, kemudian salah satu desa di Halmahera Selatan pada saat itu. Jadi tadi hasil verifikasi dari provinsi, sehingga ditentukan 3 desa di Maluku Utara tadi. Dari hasil verifikasi itu disaring lagi. Ya, jadi yang jelas kita dari 3 desa diundang di PMD provinsi, kemudian di sana di provinsi Maluku Utara juga memiliki tim dari bekerja sama dengan dari tim KIP provinsi Maluku Utara. Jadi sama-sama dengan dari PMD provinsi. Jadi hasil verifikasi mereka terkait dengan administrasi desa tadi. Nah, jadi contoh seperti kita memiliki peraturan desa terkait dengan keterbukaan informasi publik tadi, kemudian kita juga punya tim pelaksana informasi desa jadi juga ada, kemudian ada beberapa peraturan desa yang kita miliki pada saat verifikasi itu. Seperti itu. Oke. Jadi tolong kembali lagi ke ya. Jadi prosesnya desa Pohea ditentukan sebagai perwakilan dari Maluku Utara. Maluku Utara. Selanjutnya tahap apa yang dilakukan? Ya, jadi setelah kita ditetapkan oleh pihak PMD provinsi dan KIP provinsi, akhirnya masuk 10 besar dari seluruh Indonesia, dari sekian 74.000 desa di seluruh Indonesia, ditetapkan 10 besar desa terbaik di Indonesia. Jadi salah satunya desa Pohea. Kemudian ada tim yang turun verifikasi secara langsung yang sama-sama kita ketahui kemarin. Ada dari tim dari Kementerian Desa, kemudian dari KIP pusat, kemudian dari Bakti. Selesai dari pusat ditentukan 10 desa tadi. Ya, jadi setelah tim dari KIP pusat, kemudian dari Kementerian Desa, kemudian dari Bakti, mereka kemarin kan langsung turun ke Sula untuk verifikasi secara langsung di Desa Pohea, di kantor desa, kemudian mereka juga melihat secara langsung Desa Pohea secara langsung. Mereka kurang lebih 2 malam 3 hari di Desa Pohea. Nah, seperti itu. Dari hasil itu dibawa ke pusat. Ya, jadi setelah hasil verifikasi yang dari 3 tim yang datang tadi dari Kementerian Desa, kemudian dari KIP, kemudian dari Bakti yang langsung turun verifikasi di lapangan di Desa Pohea. Setelah itu mereka kembali ke pusat. Mereka kurang lebih 1 minggu kita langsung dapat undangan untuk menghadiri acara penyerahan anugerah piagam penghargaan. Siapa yang berikan? Jadi
Sesuai dengan undangan yang kemarin kami terima itu, semestinya Pak Wakil Presiden. Wakil Presiden. Ya, tapi artinya karena kondisi sehingga langsung diberikan langsung oleh Pak Menteri Desa, kemudian dari Ketua KIP Pusat sama dari dari Bakti bekerja sama dengan Kominfo kan. Yang nomor terbaik ke satu dari mana? Salah satunya di Desa Jawa Timur. Kemudian yang kedua dari Aceh. Kemudian yang ketiga dari Bali. Ya, saya seterusnya itu Bali, NTB. Kemudian ada juga dari Jawa Tengah juga. Setelah itu kita yang semestinya kemarin sebelum mereka turun verifikasi ke Desa Pohea, tim dari pusat, kita berada di posisi urutan ke-10. Tapi alhamdulillah setelah hasil tim dari Kementerian Desa, kemudian dari tim KIP Pusat dan dari Kominfo, mereka turun ke Sula. Setelah hasil verifikasi mereka kembali menetapkan Pohea bergeser ke urutan 7. Jadi begitu. Satu prestasi yang luar biasa. Ya. Terus dari sini ke pusat ada pendamping dari provinsi dan kabupaten juga ada? Untuk dari kabupaten sih ada langsung Pak Sekda, kemudian ada Ibu Bupati juga. Artinya alhamdulillah mereka dari pemerintah daerah, Kabak Pemerintahan, Ibu Bupati, kemudian Sekda, mereka juga mendampingi karena Ibu Bupati juga diberikan undangan untuk mendampingi saya selaku Kepala Desa Pohea. Kalau provinsi? Provinsi yang tidak sempat hadir ya, dari teman-teman dari KIP provinsi saya, tapi dari pemerintah provinsi tidak ada. Seperti itu. Oke. Ini kan salah satu prestasi yang didapat oleh Desa Pohea. Ada prestasi-prestasi lain lagi? Ya, jadi terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, Desa Pohea di tahun 2018 juga kita sudah mendapat prestasi ini juga. Tapi waktu itu belum melibatkan dari KIP maupun dari Bakti. Itu langsung dari Kementerian Desa pada saat itu 2018. 2018. Kemudian di 2017 kita juga mendapat prestasi dari tingkat kabupaten. Artinya terkait dengan lomba desa juara 1 tingkat kabupaten di tahun 2017. Kemudian juara 1 juga di tingkat provinsi Maluku Utara, memiliki juara 1 juga dari 1176 desa di Maluku Utara. Alhamdulillah Desa Pohea meraih juara 1. Kemudian di tingkat nasional kita meraih juara 3 nasional lomba desa pada saat itu. Sehingga pada waktu itu kan saya juga bersama istri saya, kemudian pemerintah daerah dalam negeri, bupati, PMD provinsi, PMD kabupaten, kita camat, kita juga diundang pada saat itu di Istana Negara waktu itu. Oh iya. Yang ada baliho pegetan presiden itu. Iya, seperti itu. Siap. Oke, kalau cerita prestasi Desa Pohea sudah saya bilang lagi. Cuma ini yang jadi pertanyaan buat keturang pegawai. Iya. Karena pegawai Pemda ini 70-80% itu kerjanya di Desa Pohea. Berarti ketong tahu persis kondisi Desa Pohea. Saya. Iya. Yang menjadi pertanyaan di ketong ini, prestasi yang didapat Desa Pohea sudah diakui nasional. Tapi kenapa kotoran sapi masih banyak di muka kantor? Nah ini, coba Kadis jelaskan. Iya, jadi terkait dengan saya juga sejauh ini juga sudah melakukan terkait dengan ada surat masuk juga dari pemerintah daerah untuk penertiban hewan ternak. Kemudian hal ini juga kita sudah tindak lanjut ke warga masyarakat yang punya hewan ternak, ya kan. Kemudian kita identifikasi warga-warga yang memiliki hewan ternak seperti sapi, yang jelas kita sudah berikan wanti-wanti kepada mereka. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka tetap akan ada tindak lanjut dari pihak pemerintah daerah.
terkait dengan penertiban hewan ternak ini. Kenapa desa tidak ambil alih saja kalau memang pemerintah daerah agak mungkin ada kesibukan yang lain, itu kan banyak Ya, sekali jadi itu kan menurut saya itu juga iya. mungkin sangat ini karena terkait dengan penertiban hewan ternak ini juga kita harus punya anggaran, kita harus punya kekuatan untuk bagaimana kalau seandainya kita Begini, dihadapkan begini, dengan tidak harus penertiban, tidak harus tangkap, tapi apa namanya, datang langsung ke pemiliknya untuk ya, kalau bicara. terkait soal hal itu Iya. kita sudah buat pendekatan langsung. Saya perintahkan RT, RW, kemudian kepala dusun setempat untuk langsung ke warga yang karena kita sudah identifikasi per Karena begini warga. Pak Kades, penghargaan ini kan beban. Ya, Iya kan? ya, ya. Penghargaan desa terbaik dan segala macam ini kan beban. Saya. Sekarang kalau macam ada tamu dari luar dan datang lihat kondisi yang ada, itu kan juga nanti jadi satu pertanyaan. Ya. Dan itu beta tong juga sing mau itu. Artinya dengan prestasi yang ada nih, jangan dengan hal yang cuma hal sepele saja merusak. Ya. Hal yang Ya, besar. jadi Gitu. kemarin saya juga sudah dikoordinasi langsung dengan Kasat Pol PP. Nah, jadi nanti insya Allah tetap kita karena kemarin pas saya juga sibuk dengan kedatangan. Tapi pada saat tamu yang mau berkunjung tamu yang dari kementerian kemarin pada saat mereka mau berkunjung ke Desa Poe, ya kita sudah langsung ketemu warga pemilik sapi hewan ternak itu untuk tetap di kandang atau di ikan. Karena di beta muka kantor di keuangan tiap pagi pasti ada yang baru sampai hari ini. Ya. Ini apa namanya? Ketun juga menyesal kok seperti ini. Ya, jadi mungkin di kesempatan malam hari ini, saya juga mungkin karena pasti semua orang akan melihat. Artinya kita punya diskusi pada malam hari ini kan. Jadi selaku kepala desa Poya, artinya di kesempatan yang berbahagia ini saya mungkin mengajak kepada khususnya warga masyarakat desa Poya, desa saya untuk tetap insya Allah karena bagaimanapun terkait dengan penertiban hewan ternak ini kan daerah juga sudah punya kekuatan hukum karena sudah ada perda ya toh. Jadi insya Allah ini akan saya tetap memperhatikan terkait dengan hewan ternak ini untuk penertiban warga untuk tetap memperhatikan mereka punya hewan ternak ini. Karena sebagus apapun aturan, tapi kalau tidak didukung oleh desa, karena kepala desa yang punya warga, kepala desa yang lebih kenal warganya. Jadi kalau sebagus apapun pemerintah daerah membuat aturan, tapi kalau tidak didukung oleh desa juga, beta rasa agak tersendat juga aturan itu. Pasti, iya kan? Pasti. Iya, jadi makanya beta sampaikan ini ke Pak Kadis mungkin sebagai perhatian. Karena dengan semakin banyak penghargaan yang dapat, semakin banyak beban yang dipikul. Jelas. Iya kan? Karena untuk menjaga itu, waduh, sulit. Iya kan? Seperti itu. Jadi yang tadi Pak Kadis bilang sampai Desa Poya dapat penghargaan ini, keterbukaan informasi ini karena ada hal-hal yang beda dari desa yang lain. Contohnya di yang jauh-jauh di Sula saja. Jadi yang Desa Poya sudah punya website, sudah punya petugas apa tadi? Informasi. PPD. Itu desa lain belum ada ya? Iya, sejauh ini belum ada saya. Sedangkan desa seperti Desa Barbar yang kemarin kemudian salah satu di Halsel, ya kemarin juga mereka juga belum. Untuk Perdes saja mereka juga belum ada. Kemudian untuk tim PPD juga mereka belum ada. Ya, alhamdulillah ya kita sudah memiliki hal itu. Jadi harapan saya juga agar ke depan juga desa-desa yang ada di karena terkait dengan keterbukaan ini bukan sekedar beleho APBDes yang kita pajang di pinggir jalan, pinggir jalan atau depan kantor desa atau tempat-tempat umum, tapi terkait dengan pelayanan juga kita punya papan informasi desa juga kita siapkan ya. Jadi tamu yang datang, masyarakat yang datang dalam pengurusan administrasi ya kita cepat untuk memberikan pelayanan. Tidak perlu lagi tunda-tunda. Kalau bisa hari itu ya hari itu langsung harus bisa terima.
Di website desa itu apa saja yang bisa didapat? Jadi Informasi apa saja? ya, jadi informasi terkait dengan kita punya keuangan terkait dengan anggaran dana desa totalnya berapa, DD-nya totalnya berapa, kemudian Penggunaannya. KGP ya, kegiatan apa-apa yang dilakukan ya toh. Itu kita masukkan semua di dalam website desa. Kalau realisasi atau progresnya juga ada? Ya ada semua Sama kita masukkan. tahun ini bikin apa, Ya, sama bikin talut begitu, ya, progresnya sudah berapa ya, persen nilainya sampai bulan berapa ini? ya saya ada. Bisa ada? Ada semua toh. Oh. Kemudian kegiatan fisik yang ya toh, itu semua kita masukkan, pembinaan semua kita masukkan di dalam kita punya website desa. Kemudian terlepas dari itu juga ada juga kita punya warga masyarakat punya kartu keluarga, ya kita masukkan semua ini untuk bagaimana mempermudah mereka punya anak-anak yang ada di luar, contoh kayak ada di Ternate atau di Ambon yang mungkin mereka mau butuh dong, punya orang tua, punya kakak, tinggal mereka klik di website desa, mereka sudah bisa print untuk bisa ambil seperti itu. Oh gitu. Nah saya Itu seperti itu ya? ya saya. Terlepas dari itu kita punya kegiatan-kegiatan desa yang selama ini kita juga masukkan. Saya juga selama ini juga artinya ada beberapa teman-teman media yang sering kita punya kegiatan-kegiatan desa juga, mereka kita minta bantu untuk mereka bisa bisa publikasikan di media sosial. Website Pohia, desa Pohia nama apa? Dalam tulan nanti operator desanya so ada, tinggal nanti. Oh yang langsung. Dipung Ada. alamatnya apa? Hah? Link. desapohea.id. Desapohea.id. Ya. www.desapohea.id. Ya, Oh, saya. ya. Langsung masuk gitu. Ya, sudah langsung bisa klik. Berarti yang warga yang punya Android saya bisa buka. Ya, sudah bisa. Jadi yang jelas kita sudah bagi, kita punya link website desa. Sejauh ini saya juga sudah yang bisa akses cuma warga yang punya Android. Nah, kalau sekarang warga yang punya Android kira-kira mau dapat informasi dari mana? Ya, jadi karena ini kan saat ini kita mau tak mau harus menerima kondisi saat ini kan, kita juga diperhadapkan dengan desa digital, desa informasi. Harus warga masyarakat, saya juga berharap untuk harus bisa mengkonsumsi HP Android, karena menurut saya artinya untuk bagaimana menjemput desa digital tadi ya harus ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk mereka berbisnis, artinya bisa mereka berjualan, contoh bisa dengan memiliki website HP Android ini, mereka otomatis bisa membuka lapak jualan. Oh ya seperti itu ya. Ya. Jadi tapi papan informasi desa juga ada. Papan informasi desa ada. Iya, jadi yang sementara belum punya Android bisa. Ya, artinya mereka bisa, contoh warga penerima BLT. Warga penerima BLT ini mungkin baru pertama di Kepulauan Sula desa yang sudah punya stiker tempel di rumah-rumah warga penerima BLT, kita langsung tempel stikernya di depan rumah. Jadi itu tujuannya untuk bagaimana mempermudah semua orang publik untuk bisa mengetahui. Karena kalau kita sampaikan hanya jumlah total, seandainya kita di Desa Pohia, warga penerima BLT berjumlah 176 kakak. Nah, itu dari sekian warga penerima BLT yang jumlah 176 tadi, kita tempel stiker di depan-depan rumah. Itu kita, pemerintah desa, dalam hal ini saya selaku kepala desa, itu sampaikan ke mereka, apabila stiker yang kita tempel Bapak Ibu tidak mau menerima, maka secara langsung Bapak Ibu otomatis tidak bisa menerima BLT ini, BLT dana desa ini. Seperti itu. Terlepas dari BLT dana desa, kita juga warga penerima PKH, ya kan? Apa itu PKH? Itu yang terima di kantor pos itu, yang dari sosial langsung. Iya. Jadi itu juga kita tempel. Nah, ini tujuannya untuk bagaimana publik bisa mengetahui atau bisa mendapat informasi untuk di Desa Pohia ini warga penerima PKH berapa, jumlah KK, kemudian BLT dana desa berapa. Itu di papan informasi desa sudah ada, kita langsung pajang di papan informasi desa. Di website juga ada? Iya ada, jumlah penerima BLT untuk 176 KK juga tercover di kita punya website desa. Seperti itu. Iya. Oke.
Jadi ada terobosan-terobosan itu yang Pak Kadis buat selama ini. Ya. Apalagi yang Pak Kadis rencanakan untuk ke Ya, depan? jadi tadi yang saya sudah sedikit sentil tadi terkait dengan desa digital tadi. Digital. Ya, desa digital. Kenapa hal ini harus saya sambut? Karena Poya dia ada dalam sentral pusat pemerintahan. Iya, iya. Ya, jadi harus desa digital ini supaya mempermudah warga masyarakat bisa mengakses informasi tadi. Ya, contoh saya mungkin karena kebetulan kemarin ada melihat perjalanan saya kemarin ada lihat beberapa desa di Pulau Jawa sana. Artinya mereka sudah punya desa yang artinya membuka ini tadi informasi lewat digital desa tadi. Ya, jadi itu untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan di desa Poya seperti itu. Jadi itu terkait dengan desa digital tadi supaya informasi-informasi karena kita sudah menerima penghargaan soal keterbukaan informasi publik tadi, ya kan? Jadi harus segala hal harus kita sambut dengan digital tadi. Jadi pelayanan masyarakat juga, contoh saat ini kita bersama Dinas Capil, ya toh? Kita kerjasama warga masyarakat tidak perlu lagi ke Capil, langsung ke kantor desa saja kan? Mereka tidak perlu menunggu di Capil, tinggal di kantor desa, atau sudah bisa membantu kasih keluar mereka, contoh akta kelahiran atau surat kartu keluarga atau keterangan akta kematian. Ini kita sudah bisa membantu mereka di lewat desa saja, lewat kantor desa saja. Saya seperti itu. Jadi ini yang harapan kami selaku pemerintah desa, artinya ke depan kita lebih mempermudah lagi pelayanan masyarakat lewat desa digital tadi seperti itu. Jadi mungkin kita juga lewat contoh seperti tidak besar seperti daerah punya yang papan informasi yang itu yang di depan whiteboard yang digital. Mungkin kita sebatas ya biar sedikit kecil, tapi kita punya seluruh kegiatan yang ada di dalam desa kita artinya masukkan di situ supaya nanti bisa dilihat secara langsung oleh warga masyarakat atau orang yang berkunjung ke desa Poya bisa melihat luas wilayah desa Poya berapa, ya kan? Kemudian perbatasan desa Poya bagian barat dengan desa apa, timur dengan desa apa. Ini kan terkait dengan profil desa. Ini juga insya Allah kita masukkan di dalam untuk sambut desa digital tadi. Gitu. Warga masyarakat jumlah petani berapa, nelayan berapa, jumlah yang berpendidikan sarjana berapa orang, S2 berapa orang, ya kan? Ini juga kita supaya bisa terkapir. Seperti itu. Ini dari sisi pelayanan. Kalau dari sisi perencanaan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat apa? Ya, jadi terkait dengan untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Poya. Sejauh ini saya juga selaku kepala desa artinya di tahun 2018 kemarin juga sudah bekerja sama dengan Dinas Keprindak untuk mendapatkan bantuan ekonomi langsung kemarin. Contoh warga masyarakat yang membuat kandang ayam yang memberikan ayam, kemudian kebun jagung maupun sayur. Artinya mereka kemarin mendapatkan bantuan di atas 12 sampai 13 juta. Terlepas dari itu juga saya kerjasama dengan pihak Bank BRI. Artinya mulai dari 2017 saya datangkan ke Kepala Bank BRI cabang sama unit di desa Poya dengan kita jemput, kita sambut KUR, ya toh, KUR artinya bantuan untuk ekonomi tadi, membantu masyarakat. Alhamdulillah dari 10 juta sampai 25 juta. Itu secara tidak perlu dengan mereka harus punya sertifikat atau jaminan, tapi kita selaku pemerintah desa yang menjamin seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah sekitar 70% warga di desa Poya mendapat bantuan KUR lewat BRI unit Sanana. Seperti itu. Jadi usaha-usaha pemerintah desa itu dari itu. Jadi contoh saya warga masyarakat yang
punya di nelayan yang nelayan rumput laut, mereka mendapat bantuan modal. Kemudian kayak jaring, ada juga di kebun jagung, pisang, artinya kemudian di ternak, ya, mereka usaha kios, itu mereka mendapatkan bantuan kur dari BRI, seperti itu. Tadi pelayanan informasi sudah, Nah, peningkatan ekonomi masyarakat sudah. saya- Sekarang kesehatan. Apa kesehatan apa yang? ya, jadi untuk kesehatan, kebetulan saya pasca dilantik menjadi kepala desa kemarin, saya juga kebetulan kita punya tenaga kesehatan desa juga ada, ya kan, tenaga kesehatan desa, kemudian kita juga punya bidang desa juga ada, dan kebetulan puskesmas juga ada di desa Boya. Jadi untuk pelayanan desa terkait dengan kesehatan, kami melakukan pelayanan gratis terkait dengan warga lansia yang artinya kita bisa langsung jemput, datangi mereka punya rumah, memberikan pelayanan. Contoh kita punya alat tes gula darah, kemudian kolesterol. Itu disiapkan desa? Iya, desa. Kita siapkan. Kita beli. Untuk kita, kalau seandainya mereka ke tempat klinik, itu kan bayar. Kalau tes gula itu kan agak lumayan ya. Tapi stiknya dibayar. Nah, tapi kita langsung dengan anggaran dana desa kita belanja itu, dan kita langsung buat pelayanan, langsung jenguk langsung ke rumah warga masyarakat. Kemudian mereka yang sejauh ini belum mengetahui soal mereka punya golongan darah, kita sudah langsung bisa hari itu juga mereka langsung bisa mengetahui mereka punya golongan darah. Nah, kalau seandainya golongan darah ini kan rata-rata banyak warga yang belum tahu mereka punya golongan darah O atau AB atau ini kan mereka sejauh ini kan kecuali sakit baru ke rumah sakit baru bisa tahu, ya kan. Tapi kita di Desa Poya secara betulan ada beberapa perangkat desa yang sarjana kesehatan kita libatkan di dalam. Kita libatkan untuk bagaimana mereka punya basic kesehatan kita bisa gunakan di Desa Poya. Kemudian melibatkan bidan desa. Kebetulan dokter juga dekat di rumah saya, kita juga bisa kerjasama seperti itu. Oke. Ini yang terakhir. Saya. Mengenai rumah ibadah. Ya, saya. Ini kan sudah rahasia umum ini. Ya. Di Sepuhya masjid ini bermasalah. Ya, saya. Nah, itu apa tanggapan Pak Kades? Ya, jadi terkait dengan persoalan masjid, ya yang jelas semua orang ketahui bahwa saya setelah dilantik 2015 langsung bersama-sama bentuk panitia pembangunan masjid. Kita langsung di tanggal 31 Mei 2015 langsung buat peletakan batu pertama. Dihadiri oleh Wakil Bupati waktu itu Pak Haji Sufi Pawa, kemudian Ketua DPRD waktu itu Pak Haji Mayil Kari, bersama seluruh teman-teman anggota DPRD, artinya semua hadir, dan hari itu kita langsung buat MOU untuk pembangunan Masjid An-Nur Desa Poya itu dibuat langsung ditangani langsung oleh daerah. Dan pada saat itu langsung tanda tangan MOU pertama 500 juta. 500 juta pada saat peletakan batu pertama 2015. Kemudian 2016 500 juta lagi. 500 juta lagi. Kemudian di 2017 dia 1 miliar. Ya, 1 miliar itu sesuai dengan apa yang mereka pajang di pada saat pembangunan kan pasti ada mereka papan ya. Jadi kemudian di tahun 2018 2 miliar. 2 miliar. Kemudian di 2019 kemarin tidak salah sekitar 300 juta. Jadi jujur saja saya saat ini selaku kepala desa Desa Poya, saya juga sangat sesal dengan pembangunan yang sesungguhnya kita harapkan itu di tahun 2021 ini harus kita sudah bisa menikmati, kita sudah bisa pakai. Hanya karena dengan pekerjaan yang ini saya juga pada saat itu didatangi oleh Komisi 3, waktu itu masih zaman Pak Bur dan Ibu Ida Somole dong pada saat itu, teman-teman media juga ada. Saya juga saat itu sempat ada sedikit bicara agak sedikit kasar sama mereka. Artinya ini saya sesalkan karena terkait dengan
pembangunan masjid Desa Puya ini dia bukan ada di kayak di Modapuhi atau ada di Wailoba, ya kan? Supaya mungkin mereka akses ke situ agak sedikit sulit. Tapi ini berjalan kaki saja kok. Kenapa harus sampai terjadi seperti itu? Ya karena kita selaku pemerintah desa tidak punya kewenangan. Mungkin sebatas kita mengontrol, mengawasi Ya. apa nama, jangan sampai material yang Ya. ada yang ambil. Tapi soal untuk kita tidak punya kewenangan karena masih milik daerah. Ya. Nanti setelah dibuat baru diserahkan ke desa. Ya, seperti itu. Jadi yang jelas saya juga sangat berharap terkait dengan Masjid An-Nur Desa Puya ini, jujur saja saya juga di beberapa tahun terakhir kemarin kebetulan Jali kemudian dengan teman-teman KNP, ya, saya jujur saya buka-bukaan. Artinya kita juga tetap mendukung untuk bagaimana hal ini harus ditindaklanjut berdasarkan aturan yang ada. Dalam hal ini diproses secara hukum apabila terjadi kejanggalan seperti itu. Ya, seperti itu. Oh, jadi itu tanggapan Pak Kades. Ya, Ya. saya. Oke. Baik Pak Kades atas kesempatannya. Saya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Ya. Saya mungkin sebelum kita Ada closing statement. ya, Silakan. akhiri malam hari ini, mungkin di kesempatan yang berbagi ini saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat moderator SUA ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan media seperti ini artinya bisa terutama kami para kepala desa yang ada di Kepulauan Sula ini artinya bisa ditampilkan di forum-forum seperti ini, media seperti ini, agar segala kegiatan yang ada di desa itu bisa terpublikasi, ya toh? Artinya supaya mereka bisa, warga masyarakat atau semua orang bisa melihat terkait dengan visi dan misi pemerintah desa dalam hal itu, kepala desa. Pak Kades yang rekomendasi. Ya. Jadi terlepas dari itu, saya juga mungkin di kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya, kemudian di Provinsi Maluku Utara pada umumnya, agar kita tetap bekerja dengan terbuka, transparansi di warga masyarakat kita. Karena menurut saya kita terbuka ini insya Allah kita aman, seperti itu. Artinya keterbukaan ini bukan kita telanjang, tapi harus minimal terkait dengan kegiatan-kegiatan kita harus kita transparansi, seperti itu. Melibatkan pihak BPD, kemudian instrumen yang ada di desa kita harus bisa melibatkan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan dan hiatin jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Syukur, Ebeb. Iya. Moderator SUA.